mengukur apa yang akan diukur. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika dia benar-benar menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan tujuan dilakukannya pengukuran. Contohnya adalah ketika seorang dewasa ingin mengukur IQ, apakah dia bisa menggunakan alat ukur IQ untuk anak-anak? Jawabannya adalah bisa, namun tidak tepat dan tidak akurat. Metode estimasi validitas yang pertama ada evidensi terkait isi tes, yaitu kesesuaian antara isi tes dengan konstruk yang akan diukur. Ada aspek-aspek isi tes yang perlu dievaluasi. Yang pertama ada kesesuaian. Apakah isi tes mencukupi atau memadai dalam arti mewakili ranah spesifik yang hendak diukur. Kedua, ada kejelasan. Apakah isi tes mencerminkan secara jelas ranah isi spesifik yang hendak diukur, dalam artian dia tidak mencampur adukan dengan ranah isi spesifik yang lainnya. Yang ketiga, ada relevansi. Apakah isi tes memiliki kesesuaian dengan ranah isi spesifik yang hendak diukur. Yang keempat, ada kesesuaian antara item-item dan tugas-tugas yang dipakai dijadikan sebagai stimulus dalam tes tersebut dengan definisi tentang konstruk yang hendak diukur. Dan yang terakhir, ada tidaknya bias, berupa keberpihakan isi tes pada gender, budaya, umur, atau faktor pengelompokan sosial lainnya. Yang kedua, ada evidensi terkait proses respons subjek, yaitu berdasarkan pada penilaian terhadap kesesuaian antara respon yang diberikan oleh subjek dalam mengerjakan tes dengan konstruk yang diukur oleh tes. Contohnya dalam mengerjakan tes kinerja khusus, apakah subjek ini benar-benar mengisi tentang keadaan dirinya yang sebenarnya sebagai cerminan konstruk yang diukur, atau hanya dia memberikan jawaban sesuai dengan norma yang tengah berlaku di masyarakat. Hai, perkenalkan nama saya Badria. Nah, materi yang bakal saya bahas kali ini yaitu evidensi terkait struktur internal tes. Jadi evidensi berdasarkan penilaian item dan komponen tes, mereka ini saling berhubungan dengan konstruk yang diukur. Evidensi diukur berdasarkan homogenitas. Hal ini biasa dikaitkan dengan aspek validitas konstruk. Misalnya es teh manis, kan ada 4 komponen, yaitu gula, teh, air, dan es. Kalau salah satunya nggak ada, maka nggak akan lengkap nih. Nggak akan berkesinambungan dengan yang namanya es teh manis. Es teh manis kalau nggak pakai es, nggak pakai teh, nggak pakai air, nggak pakai gula, nggak bakal jadi es teh manis. Maka dari itu komponennya harus homogen. Airnya pas, tehnya pas, esnya pas, gulanya juga pas. Semuanya sama rata, gak ada yang lebih besar. Validitas konvergen itu digunakan di evidensi terkait struktur internal tes ini. Evidensi terkait hubungannya dengan variabel lain. Jadi evidensi ini berdasarkan hubungan antara skor tes dan variabel di luar tes. Ada 4 macam validitas yang termasuk, yaitu yang pertama ada validitas kongruen. Kriteria diperoleh di waktu yang sama dengan tes. Dan untuk validitas prediktif, yang kedua itu kriteria diperoleh dalam jangka waktu yang berbeda untuk memprediksi. Jadi misalnya digunakan untuk interview kinerja kerja kali ya. Dan yang ketiga itu validitas konvergen, digunakan untuk mengetahui validitas tiap hubungan antara indikator dengan konstruk atau variabel lainnya. Nah yang keempat, validitas diskriminan, untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing model laten berbeda dengan variabel lainnya. Jenis evidensi ini berkaitan dengan validitas konstruk dan kriteria.
Oke, berikutnya ada evidensi terkait dengan konsekuensi pengetesan. Evidensi berkaitan dengan dampak dari tes yang diberikan. Ada dua jenis dampak, ada dampak yang direncanakan dan dampak yang tak direncanakan. Jadi gitu. Jadi evidensi ini berkaitan dengan dampak dari tes yang diberikan. Ada dua jenis dampak, yaitu ada dampak yang direncanakan dan ada dampak yang tidak direncanakan. Dampak yang bersifat direncanakan itu misalnya emang udah terencana gitu. Oh, dampaknya bakal kayak gini nih. Jadi udah diperkirakan lah. Nah, dampak yang bersifat tidak direncanakan. Misalnya mahasiswa ini gak mau masuk kelas lagi nih dengan alasan nilainya udah jelek, jadi ya udahlah, mendingan gak usah masuk, mendingan ikut semester berikutnya aja, semester depannya lagi. Nah, itu dampak yang tidak direncanakan. Evidensi ini berkaitan dengan validitas konstruk. See you. Halo, nama saya Cindy Evilia. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis validitas. Yang pertama ada validitas isi, validitas kriteria atau kriterion, dan validitas konstruk. Nah, yang pertama validitas isi yaitu suatu alat ukur yang secara isi berfokus pada sejauh mana konsep-konsep sebelumnya sesuai dengan apa yang ditampilkan dalam kajian literatur. Tujuannya yaitu untuk memastikan isi alat ukur benar-benar mengukur secara keseluruhan apa yang ingin diukur. Nah, yang kedua ada validitas kriteria atau biasa disebut validitas kriterion. Validitas ini ditentukan berdasarkan kriteria internal maupun eksternal. Internal berarti bersumber dari instrumen itu sendiri, sedangkan eksternal bersumber dari luar instrumen yang menjadi kriteria. Nah, dalam validitas kriteria terdapat 2 jenis. Ada validitas prediktif, yaitu suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan validitas kongruen yaitu ketepatan suatu tes ditinjau dari korelasinya terhadap kecakapan yang sudah dimiliki. Nah, yang terakhir ada validitas konstruk, yaitu sejauh mana alat ukur bisa dikatakan mengukur sebuah konstruk atau sifat teoritisnya. Dalam validitas konstruk terdapat 2 bentuk. Yang pertama ada validitas konvergen, yaitu untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan variabel lainnya. Sedangkan validitas diskriminan yaitu untuk memastikan bahwa setiap konsep atau masing-masing model laten berbeda dengan variabel lainnya. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai jenis-jenis validitas. Aku Jihan Aprilia, jadi di sini aku mau jelasin definisi dari reliabilitas. Jadi, reliabilitas itu ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu subjek. Nah, terus ada kehajikan atau konsistensi suatu alat ukur. Nah, ini dapat digunakan berkali-kali, tapi asumsinya itu tidak ada real change. Nah, ngomong-ngomong tentang reliabilitas itu ada yang namanya stability, reliability, di mana ada 2. Yang pertama itu reliability over time, di mana tidak ada perubahan yang signifikan itu loh. Jadi kalau misalkan si alat ukur ini digunain diaplikasikan di waktu yang berbeda, hasilnya bakal tetap sama. Nah, yang kedua ada test retest methods, di mana kalau misalkan si alat ukur ini reliable, maka korelasi antara si ukuran terhadap 2 subjek ini bakal makin tinggi juga. Gitu guys. Nah guys, reliabilitas itu adalah sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya dari waktu ke waktu. Terus di dalam reliabilitas itu ada 2 pendekatan. Yang pertama yaitu test retest, di mana pendekatan ini menggunakan suatu alat ukur yang digunakan 2 kali pada subjek yang sama. Nah, yang kedua itu ada tes paralel. Nah, alat ukur itu butuh 2, tapi yang sesuai dengan asumsi si paralel ini gitu. Itu bagian dari aku. Selanjutnya bye-bye. Halo, saya Liza Briliani. Yang ketiga ada konsistensi
internal. Apa sih konsistensi internal itu? Konsistensi internal membutuhkan satu alat ukur yang dikenakan satu kali kepada sekelompok subjek. Untuk lebih jelasnya, ayo kita pahami bersama-sama. Konsistensi internal memiliki 3 belahan. Yang pertama ada alpha crombat. Alpha crombat ini memiliki alat ukur yang dapat dibelah menjadi beberapa bagian dengan syarat harus sama panjang. Contohnya, sudah will be. Ingat tadi dibagi menjadi beberapa bagian. Misalkan pertama ada dimensi sosial, emosi, personal. Dari keempat bagian ini masing-masing memiliki item. Dimensi memiliki 2 item. Dan yang kedua ada horse. Horse ini dapat dibagi menjadi atau dapat dibelah menjadi beberapa bagian, tapi tidak perlu sama panjang. Kita masih mengambil contoh seperti alpha crombat, yaitu tadi di alpha crombat ini harus sama panjang, tetapi horse tidak perlu sama panjang. Di sini dimensi misal ada 4 item, sosial ada 2 item, emosi 3 item, personal 2 item. Dan yang terakhir ada vel. Ini berbeda dengan alpha crombat dan berbeda dengan horse yang dapat dibelah menjadi beberapa bagian. Tetapi vel ini tidak punya belahan dan panjangnya tidak sama. Kita ambil contoh indikator perilaku konsumtif. Yang pertama ada belanja barang branded. Yang kedua, belanja tanpa pikir panjang. Dan yang ketiga, belanja tanpa lihat harga. Apa perbedaan vel dengan alpha crombat ataupun dengan horse? Vel ini yang ada di sini harus diukur bersama. Karena jika hanya mengukur belanja barang branded, itu tidak mewakili dari indikator perilaku konsumtif. Jadi kesimpulannya, alpha crombat itu dapat dibelah menjadi beberapa bagian, tapi syaratnya harus sama panjang. Dan horse dapat dibelah menjadi beberapa bagian dengan syarat tidak harus sama panjang. Kemudian yang vel tidak memiliki belahan, tapi panjangnya tidak sama. Seperti di sini 4 item, sini 4, ataupun di sini 5 item. Ada lambang reliabilitas sesudah ditambahnya item. K ini adalah lambang dari item sebelumnya ditambah dengan item sesudahnya dibagi item sebelumnya. Item awal ada 50, kemudian ditambah item kedua yaitu 30 dibagi item pertama dengan 1,6. Berarti diketahui K-nya ini adalah 1,6. Tadi K-nya 1,6 dikali PE ini reliabilitas sebelum ditambah item baru, yaitu 0,70. Dan di sini dibagi 1 sesuai dengan rumus yang ada di sini. 1 ditambah K 1,6 dikurang 1 dikali 0,70. 1,6 dikali 0,7 1,12. Dan 1 ditambah dalam kurung 1,6 dikurang 1 dikali 0,70 memiliki hasil 1,42. Dan di sini 1,12 dibagi 1,42 memiliki hasil 0,788. Ya, berarti reliabilitasnya setelah ditambah item baru adalah 0,788. Semoga membantu.